lagi dengan saya, Gita Yuliani. Saya adalah peserta Laskar CPNS dari Kabupaten Pangandaran, Angkatan 41 Kelompok 2. Pada hari ini, saya akan menyampaikan resume tentang manajemen ASN. Definisi dari manajemen ASN adalah, dari katanya saja kita sudah tentu tahu manajemen, berarti manajemen adalah pengelolaan. Jadi, manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, lalu apa tujuan dari adanya manajemen ASN ini? Menurut Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa tujuan dari manajemen ASN ini adalah untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan penyelenggaraan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Nah, dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa pegawai ASN dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah PNS dan yang kedua adalah PPPK. Syarat menjadi seorang PNS dan PPPK adalah harus warga negara Indonesia dan kedua-duanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, untuk PNS diangkat menjadi pegawai tetap, sedangkan untuk PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu. Selain itu juga PNS memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Nah, apa kedudukan dari ASN ini? Kedudukan ASN adalah sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, sedangkan peran dari ASN ini adalah ASN memiliki peran yang sangat besar ya. Yang pertama adalah ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kewajiban ASN. Menurut Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewajiban seorang ASN adalah yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat adalah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dan yang ketujuh adalah menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang kewajiban. Boleh deh kita berbicara tentang hak. Apa sih hak seorang PNS ini? Adalah satu, dia berhak atas gaji dan tunjangan serta fasilitas. Yang kedua, berhak cuti. Yang ketiga, berhak mendapatkan perlindungan. Yang keempat,
berhak atas pengembangan kompetensi, dan yang kelima adalah berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Lalu, apa hak dari PPPK? Pada intinya sama, PPPK pun memiliki hak atas gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Hanya saja PPPK tidak memiliki jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Baik, dalam menjalankan kewajibannya sebagai pelayan publik, tentu ada kode etik yang harus dilaksanakan. Adapun fungsi dari kode etik ini adalah sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua adalah sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga adalah etika birokrasi. Etika birokrasi ini penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Demikianlah resume tentang manajemen ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.